Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat, di mana polisi senior mengakhiri juniornya perkara permintaannya untuk melepaskan supir tambang tak diproses. Belakangan diketahui, ternyata sang senior membackingi tambang ilegal yang ada di wilayah Solok Selatan. Dikenal sebagai polisi berprestasi, AKP Ulil Rianto Ansyar merupakan pria kelahiran 12 Agustus 1990. Lahir di Makassar, Ulil adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Diketahui kakak serta adiknya perempuan. Sedari kecil Ulil sudah yatim. Ia hanya diasuh oleh sang ibu beserta 2 saudara perempuan ibunya. Sang ibu bernama Christina Yun Abu Bakar. Di mata keluarga, Ulil adalah sosok yang baik dan sangat peduli dengan keluarga. Sementara untuk lingkungan kerja, teman-teman mengenal Ulil sebagai orang yang jujur dan sangat pandai dalam bergaul. Ulil juga dikatakan kerap menindak hukum tanpa pandang bulu. Lalu bagaimana dengan karirnya di kepolisian? Dari beberapa sumber yang beredar di media, Ulil adalah lulusan Akpol 2012. Dianggap berprestasi, Ulil sempat menjadi pengasuh Akpol. Setelah benar-benar lulus, ia bergabung dengan Brimob dan bertugas di Polda Jateng. Disebut oleh Sandi salah satu rekannya, Ulil menjadi Kapolsek Jawa Tengah pada tahun 2021, yaitu Kapolsek Padukara. Dalam penugasan ini ada kesan mendalam dari warga sekitar karena kedekatan mereka dengan Ulil selaku Kapolsek. Karirnya berlanjut menjadi Kasat Reserse Narkoba di salah satu Polres di Magelang, sebelum akhirnya dipindahkan ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, awalnya Ulil menjadi perwira pertama Polda Sumatera Barat. Dan baru setahun belakangan, atau di akhir tahun 2023, ia diangkat menjadi Kasat Reskrim di Polres Solok Selatan. Dengan statusnya yang masih bujang, Ulil tinggal di asrama selama dinas. Ya, dari semua saudara hanya Ulil yang belum menikah. Namun sebenarnya ia sudah memiliki calon istri, wanita yang juga merupakan seorang polwan dan bekerja di bagian intel di Jakarta. Sepupu Ulil yaitu Ferry Mengen mengatakan, rencananya tahun depan ketika Ulil sudah naik kompolnya, ia akan menikahi sang kekasih. Kembali kepada penugasan AKP Ulil di Solok Selatan sebagai Kasat Reskrim, yang menjadi konsentrasinya kala itu adalah kejahatan terkait dengan tambang ilegal. Wilayah Sumatera Barat memang dikenal dengan maraknya tambang ilegal, terutama yang terkategori galian C, meliputi pasir kuarsa, batu permata, marmer, tanah liat, granit, dan pasir. Namun dalam eksekusinya, kadang meski terkategori galian C, para penambang juga menambang mineral lain seperti emas. Bencana ekologis menjadi masalah utama, karena mulai dari tengah kampung hingga sampai ke dalam hutan, mulai dari daerah aliran sungai hingga areal pertanian pangan berkelanjutan, semuanya rusak karena pertambangan. Tak main-main, menurut Walhi, 4 kabupaten mulai dari Solok, Solok Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya mengalami kerusakan hingga 1,6 juta hektar. Mengusut maraknya tambang ilegal sangatlah rumit, karena sudah menjadi rahasia umum. Para penambang itu memiliki backingan, yang tak lain adalah aparat penegak hukum sendiri. AKP Ulil bersama Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, membawa diskusi ini ke Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Kapolda sangat mengapresiasi, bahkan setelah beberapa kali operasi di lapangan, AKP Ulil beserta tim mendapat penghargaan. Dengan dukungan dari Kapolda, penertiban tambang ilegal semakin gencar dilakukan. Meski terlihat tegas dan tegar dalam menjalankan tugasnya, namun sebenarnya AKP Ulil mengalami tekanan yang hebat. Hal ini bisa dilihat dari pengakuan ibunya, yaitu Christina Yun Abu Bakar. Ia mengatakan, sang anak sempat minta izin untuk keluar dari anggota Polri. Ulil tak menceritakan apa masalahnya, dan mengatakan akan menyampaikan langsung ketika bertemu. Jelas hal itu karena kompleksnya masalah yang dihadapi. Salah satu dugaannya adalah tekanan dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi. Jika dikaitkan, kemungkinan berkaitan dengan operasi Ulil terhadap tambang ilegal. Namun dikala itu sang ibu masih menahan. Kepada Ulil ia menyampaikan agar mempertimbangkan kembali keputusannya, apalagi terkait dengan masa depan pekerjaannya. Ia juga menyampaikan kepada Ulil agar selalu bersyukur dengan kondisinya saat ini.
Singkat cerita, tanggal 21 November 2024, AKP Ulil kembali menangkap seorang penambang ilegal yang langsung diamankan di Polres Solok Selatan. Hingga tengah malam pemeriksaan masih terus dilakukan. Di saat pelaku tambang masih terus diperiksa, Ulil keluar dan pergi ke parkiran. Niatnya di kala itu adalah mengambil handphone yang masih tertinggal di dalam mobil. Sesampai di parkiran, waktu menunjukkan pukul 00.43. Sudah masuk di tanggal 22 November 2024. Saat sampai di mobil, tiba-tiba muncul AKP Dadang dari arah belakang, yang rupanya sedari tadi sudah mengikuti. AKP Dadang meminta kepada AKP Ulil agar supir tambang yang ditangkap oleh tim mereka bisa dibebaskan. Usut punya usut, AKP Dadang ternyata adalah backing dari pelaku tambang ilegal yang ditangkap. Namun ternyata tak sesuai dengan yang diharapkan. AKP Ulil menolak untuk membebaskan pelaku tambang ilegal. Ia tak begitu menanggapi permintaan AKP Dadang. Disinilah Dadang naik pitam. Nampaknya sebagai senior ia terhina dengan penolakan AKP Ulil. Seketika ia mencabut pistol dari sakunya, mengarahkan ke wajah AKP Ulil. Dua suara tembakan terdengar dari arah parkiran. Semua polisi kaget dan langsung keluar untuk mengecek. Alangkah kagetnya mereka ketika menemukan AKP Ulil sudah terkapar dengan 2 luka di bagian wajah. Meski sudah tak bergerak, AKP Ulil tetap dilarikan ke rumah sakit. Sempat dirawat intensif, namun pada akhirnya nyawanya tak tertolong. Sementara itu AKP Dadang sudah keluar dari Polres. Rupanya ia belum berhenti. Nampaknya ia berniat untuk menghabisi Kapolres, yaitu AKBP Arif Mukti. Rumah yang berjarak hanya 25 meter dari kantor. Dengan penuh emosi AKP Dadang melepaskan 7 tembakan secara liar, menyebabkan kerusakan pada kaca di bagian kamar. Setelah itu tak diketahui kemana AKP Dadang pergi. Sementara itu rekan-rekan Ulil masih terus menyelidiki apa yang terjadi. Di parkiran tak ada CCTV, dan di kala itu juga tak ada saksi. Di tengah suasana yang mencekam, pukul 3 dini hari AKP Dadang datang ke Polda Sumber di Kota Padang. Ia menyerahkan diri dan mengaku sebagai pelaku. Perjalanan dari Solok Selatan ke Kota Padang memang membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Kemungkinan setelah melakukan aksinya, AKP Dadang langsung menuju ke Polda Sumbar. Lalu siapakah AKP Dadang? Merupakan polisi senior yang sudah bekerja di Polres Solok Selatan selama 3 tahun. Lebih lama jika dibandingkan AKP Ulil yang baru bekerja selama 1 tahun. AKP Dadang sempat menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk sebagai Kasat Narkoba Polres Kota Padang pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Ia juga pernah bertugas sebagai Kapolsek Sangir di bawah naungan Polda Sumatera Barat. Sementara itu dalam kapasitasnya sebagai Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang berperan membongkar beberapa kasus, dari pencurian kendaraan bermotor hingga persetubuhan anak di bawah umur. Yang mengejutkan, ia juga pernah membongkar kasus tambang emas ilegal pada bulan Agustus 2023. Sebelum AKP Ulil ditugaskan ke Polres Solok Selatan. Meski termasuk senior, pangkatnya masih AKP karena ia bukan lulusan dari Akpol. Tak ada yang menyangka AKP Dadang tega menghabisi juniornya, karena selama ini ia dikenal sebagai sosok yang humoris. AKP Dadang disebut sebagai penghibur yang sangat hebat. Sosoknya ceria dan sangat baik relasinya dengan rekan kerja. Di awal penangkapan sempat ada kontroversi. AKP Dadang terlihat diperlakukan dengan sangat baik dan tidak diborgol. Namun pihak kepolisian mengatakan, cara ini dilakukan sebagai salah satu metode agar AKP Dadang mau mengakui semuanya. Dan terkait dengan motif, dalam postingan Humas Polda Sumbar di Instagram, disebut pelaku merasa tidak senang atas perbuatannya. Di tanggal 26 November 2024, sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Ia juga terancam dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 dan 351 ayat ketiga. Ancamannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Dan itulah akhir dari penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang kepada AKP Ulil. Hingga saat ini nampaknya belum ada vonis akhir yang dijatuhkan. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.